Wanita ini sangatlah kejam. Untuk mengejar ambisinya, ia meracuni ayah mertuanya dan membunuh suaminya. Dengan semua itu, ia akhirnya mewarisi kekayaan yang besar. Wanita bernama Catherine ini berasal dari keluarga miskin. Keluarga Catherine sangatlah kekurangan. Maka mereka menjual Catherine ke keluarga kaya untuk dinikahkan dengan anak lelaki keluarga itu. Namun ambisi Catherine akan kekayaan sangatlah tinggi. Di sisi lain, pria yang dinikahinya, Alexander, juga tidaklah mencintai Catherine. Bahkan di malam pernikahannya, Alexander meminta Catherine untuk melepaskan pakaiannya dan berdiri menghadap ke tembok. Maka untuk semalaman itu, Catherine tidak tidur. Alexander pun tidak menyentuhnya sama sekali. Namun Catherine yang dingin itu telah menjadi Lady Macbeth, gelar pernikahannya dengan Alexander. Setiap hari kebutuhannya dilayani oleh pembantu. Ia mengenakan gaun mewah yang ditopang dengan rangka di dalamnya. Catherine harus mengikuti aturan yang dibuat oleh suaminya. Ia hanya boleh berada di dalam rumah dan duduk sepanjang hari. Pada suatu hari sehabis makan malam, Catherine meninggalkan ruang makan. Ia ditegur oleh ayah mertuanya karena tidak bisa memiliki keturunan. Padahal hal itu dikarenakan kelainan seksual yang dimiliki Alexander. Alexander hanya ingin melihat tubuh telanjang Catherine tanpa ingin menyentuhnya. Hal itu membuat Catherine merasa sangat dipermalukan. Keesokan harinya, Alexander dan ayahnya tengah pergi ke luar kota. Catherine berada di rumah seorang diri. Ia lalu mengambil kesempatan itu untuk berjalan-jalan keluar rumah dan melihat-lihat keadaan sekitar. Siang harinya, Catherine tertidur di sofa. Ketika terbangun, ia melihat para pembantunya tidak ada. Namun tiba-tiba terdengar keributan dari arah gudang. Catherine pun mencoba memeriksanya, dan ia melihat para lelaki sedang menggantung seseorang. Melihat itu, Catherine pun marah dan menyuruh mereka untuk segera menghentikan tindakan aneh itu. Tiba-tiba, salah satu lelaki, Sebastian, mencoba memperkosa Catherine. Catherine pun segera melawan dan pergi ketakutan. Sore harinya, Catherine duduk termenung di dekat jendela. Ia melihat ke arah gudang dan melamunkan Sebastian. Ia terus memikirkan Sebastian hingga tak bisa tidur. Maka Catherine pun mencoba untuk menemui Sebastian. Tampaknya Catherine sangat tertarik dengan lelaki itu. Pada suatu malam, Catherine mendengar ketukan di pintunya. Ternyata itu adalah Sebastian. Mereka pun segera berciuman. Catherine awalnya ragu-ragu, namun ia akhirnya terbuai juga. Sejak malam itulah hubungan gelap mereka dimulai. Keesokan harinya, pembantu Catherine masuk ke kamarnya dan melihat pakaian Catherine berada di lantai. Saat Catherine terbangun, ia yang sedang telanjang itu hanya tertawa. Catherine memang sengaja melakukan hal itu karena ia kesepian. Sejak hari itu, Sebastian mulai datang diam-diam ke kamar Catherine untuk melayaninya. Perselingkuhan itu tampaknya juga membuat perubahan besar pada diri Catherine. Ia tak lagi dingin, justru tampak lebih ceria. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Catherine lama-kelamaan mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai berani menentang aturan ayah mertuanya. Hal itu membuat pembantu pribadinya geram. Maka suatu hari, ia memberitahukan soal perselingkuhan Catherine dengan Sebastian. Mendengar itu, ayah mertua Catherine pun marah. Ia memukuli Sebastian dan menamparkan pipi Catherine. Hal itu membuat Catherine sangat marah. Keesokan harinya, ia menaruh racun di makanan ayah mertuanya. Begitu tersedak, ayah mertuanya segera masuk ke dalam kamar. Catherine pun lalu menaruh kursi di depan kamar dan mengaitkannya dengan pegangan pintu agar ayah mertuanya tidak bisa keluar. Lalu Catherine kembali makan dengan tenang, didampingi pembantunya yang tercengang. Si pembantu sangat ingin menyelamatkan tuannya sebelum terlambat. Namun ia hanya berdiri karena tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kejadian itu, Catherine dapat membina hubungan gelapnya dengan Sebastian secara terang-terangan. Catherine tidak sadar bahwa ia sedang dimabuk cinta. Tak lama, Alexander pulang ke rumah. Ia kaget saat melihat ada 2 bantal di kasurnya. Catherine lalu menjelaskan bahwa itu adalah bantal yang dipersiapkannya untuk sang suami. Setelah itu, mereka pun kembali ke rutinitas biasa. Bagaimanapun, berita perselingkuhan Catherine akhirnya sampai ke telinga Alexander juga. Mendengar hal itu, tentu saja Alexander sangat marah. Ia akan mengusir Sebastian dan mengurung Catherine di dalam rumah dengan penjagaan ketat. Mendengar gertakan suaminya, Catherine pun marah. Ia lalu membawa Sebastian masuk ke dalam kamar di depan suaminya. Hal itu dilakukannya untuk mempermalukan Alexander. Melihat itu, Alexander pun sangat marah. Ia segera memukuli Sebastian. Catherine yang semakin tidak terima akhirnya mengambil tongkat pemukul dari tangan Alexander dan gantian memukulinya hingga mati. Lalu di pagi harinya,
Ia meminta Sebastian untuk menguburkan jasad Alexander di dalam hutan. Untungnya, kepulangan sang suami belum diketahui banyak orang. Setelah itu, Catherine membunuh kuda milik Alexander, sehingga banyak orang akan percaya bahwa Alexander hilang dalam perjalanan pulang. Kini, Catherine menjadi penguasa seutuhnya. Ia lalu menjadikan Sebastian sebagai tamu kehormatannya. Ini adalah kehidupan yang didambakan Catherine. Namun suatu hari, anak haram Sebastian, Teddy, datang ke rumah Catherine. Hal ini berarti Catherine tidak akan menjadi pewaris satu-satunya di sana. Kejadian ini membuat Sebastian bersembunyi. Namun tak lama, Catherine sadar bahwa ia tengah hamil. Ia pun menjadi gelisah. Maka, karena ingin menenangkan pikirannya, Catherine menyuruh Teddy pergi keluar rumah. Sore harinya, Sebastian menemukan Teddy tengah berada di pinggir air terjun. Melihat kesempatan itu, Sebastian pun mendorong Teddy ke dalam air terjun. Lalu ia membawa Teddy pulang dengan tubuh yang sudah kedinginan. Melihat itu, pembantu Catherine pun curiga. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, Catherine datang. Melihat kejadian itu, terbesit pikiran jahatnya untuk membunuh Teddy. Maka Catherine dan Sebastian segera menutup tubuh Teddy dengan selimut dan membekap Teddy hingga mati. Kejadian itu tidak mengganggu Catherine sama sekali. Sebaliknya, Sebastian merasa sangat bersalah. Ia lalu memberitahukan seluruh kebenarannya. Mendengar itu, Catherine sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sebastian akan mengkhianatinya. Maka Catherine pun membalikkan fakta. Ia memfitnah pembantunya yang lain sebagai pembunuh Teddy. Pembantunya yang ketakutan hanya diam saja. Ia tidak berani menghadapi Catherine. Akhirnya, Sebastian dan pembantu Catherine pun ditahan. Di sisi lain, Catherine pun harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Ia akan selamanya merasa kesepian di rumah besar itu. Belum lagi, saat ini ia tengah hamil. Semua itu terjadi karena ambisi Catherine sendiri. Begitulah akhir cerita film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow kami ya.